Dulu, kadang orang ragu kalau mau minta tolong. Ya, takut ganggu atau nggak enak hati. Tapi sekarang mereka lebih cepat nyari bantuan. Apalagi sekarang lewat ojol, tinggal pencet aplikasi, selesai. Ya, saya sih selalu siap membantu, kapanpun dan dimanapun. Jadi ojol itu bukan sekedar jemput atau antar barang. Apalagi kalau yang minta tolong itu keluarga. Ya, saya nggak mikir dua kali lah untuk turun tangan. Ya, sebisa mungkin saya ada buat mereka. Dini, tumben malam-malam telepon. Ada apa ya? Mas Bagas, Ya lo, Din. tolong kesini. Ada apa, Din? Bapak dari pagi sampai sekarang belum pulang-pulang. Apa? Dari tadi Pak De belum pulang. Mas Bagas, tolong kesini ya. Aku takut Bapak kenapa-napa. Ya udah, sekarang kamu di mana? Aku di tempat biasa Bapak mangkal. Oke. Pas ke sana sekarang ya. Cepetan ya, Mas. Iya, siap. Loh. Pak De, kenapa? Bapak hilang, Mas. Bapak dari pagi belum pulang-pulang sampai sekarang. Aku coba telepon berkali-kali tapi nggak nyambung. Aku takut Bapak kenapa-napa. Ya udah, kamu tenang dulu ya, sabar ya. Sekarang kita cari Pak De. Ayo. Ya, Mas. Bapak, Bapak kenapa gini? Bapak nekat sih. Aku kan udah bilang, Bapak nggak usah dagang. Maafin Bapak, Dini. Bapak tidak bisa tinggal diam, Dini. Karena masih banyak tanggung jawab yang belum terselesaikan sama Bapak. Tanggung jawab apa, Pak? Aku nggak butuh apa-apa kok, kecuali Bapak sehat. Bapak pengen kamu bangga, Dini. Dan Bapak juga pengen memberikan semua yang kamu butuhkan. Pak De jangan selalu menyalahkan diri sendiri, Pak De. Yang sekarang Pak De pikirkan adalah kesehatan, istirahat. Kita ke dokter ya. Masalah utang, insya Allah selalu ada rezekinya dan selalu ada solusinya. Terima kasih, Bagas. Pak De sudah merepotkan kamu. Sama-sama, Pak De nggak boleh ngomong gitu. Kita ini kan sudah keluarga, jadi harus saling membantu, Pak De. Ini, kamu bawa gerobak ya. Biar Mas ajak Pak De naik motor ya. Pak, kok pintu rumah kita kebuka? Tadi waktu kamu keluar dikunci nggak? Kunci kok, Pak. Ya udah Pak De, tenang ya. Biar saya masuk ya. Jangan gagal Pak De. Hati-hati, Bagas. Iya Pak De. Hati-hati, Mas. Enak bener kalian ya. Kalau gua nggak datang jemput jaminan ini, entah nyampe kapan lo bisa nyelesain tuh utang. Bang Bondan, tolong dong, jangan ambil surat rumah kita. Utangnya kan nggak seberapa. Karena kecil, lo nggak usah ikut campur. Ini urusan utang orang tua lo. Bang Bondan, saya minta tolong jangan libatkan anak saya. Ini kan urusan kita. Dan saya minta waktu sedikit lagi ya untuk melunasi utang-utang saya. Waktu lo ngomong. Gue udah kasih banyak lo waktu. Tapi mana? Nyampe sekarang lo belum bisa bayar tuh utang. Tapi oke. Besok batas terakhir lo bayar utang. Tapi kalau gue datang tuh uang belum ada atau masih kurang, terpaksa ini gue bawa. Gue ambil semuanya. Bang, tolong banget Bang. Surat rumah itu jangan abang ambil Bang. Tolong Bang. Oke. Gua kasih waktu 1 hari lagi. Tapi ingat, lo harus bayar lebih banyak lagi. Oke Bang, sebentar Bang. Saya punya uang simpanan Bang. Sebentar Bang ya. Ini Bang, semoga cukup Bang. Oke. Sampai ketemu besok. Nih, surat. Tapi ingat, lo jangan main-main. Gue bakalan bisa lebih keras lagi. Ngerti lo? Iya Bang. Iya. Pak De,
Gimana kalau besok kita berjualan? Di sana saya lihat kondisinya ramai Pak De. Banyak pembelinya dan pengunjungnya Pak De. Iya. Iya, Bu. Iya bu. Berapa bu? 10.000 ya. Sabar ya. Bentar ya bu. Bu pakai apa bu? Adidi, ayo bantuin bapak Adidi. Sabar. Iya bu, iya bang, bentar bang. Ini bu. Iya. Tunggu. Iya sabar ya, bentar ya. Iya, sabar. Andini, ini hasil jualan bapak beberapa hari yang bapak kumpulkan. Tapi sepertinya masih saja kurang. Apa yang bapak usahakan nggak pernah cukup. Pak De, ini bukan salah Pak De. Dan ini bukan soal masalah keadaan Pak De. Menurut saya sih kita cari solusinya biar pemikiran kita tambah jernih Pak De. Pak, kalau ada jalan lain, kita ambil. Aku nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang penting masalah ini selesai. Oh ya Pak De, gimana kalau TV Pak De dijual biar bisa menutupi sisa-sisa utang Pak De? Jangan Bagas, TV itu satu-satunya hiburan buat Andini. Kasihan dia kalau nggak ada hiburan. Pak, itu cuma barang. Gak apa-apa. Yang kita butuhin sekarang, gimana caranya buat ngelunasin utang-utang Bu Eti sama Bang Bondan. Kamu beneran Andini ikhlas kalau TV itu dijual? Ikhlas, Pak. Ya sudah Bagas, saya minta tolong bantuin Pak De ya, kamu jualin TV itu. Insya Allah Pak De ya, kalau memang ada yang berminat, nanti segera saya hubungi Pak De ya. Terima kasih Bagas. Sama-sama Pak De. Bang Bondan, Pak Eti, ini sisa utang saya, tolong dihitung dulu ya. Mas Bu. Hebat loh. Bisa bayar hutang dalam 1 hari. Nah gitu, besok-besok kalau ngutang bayarnya harus on time. Iya Bang, Pak Eti. Ya. Banyak yang bilang hidup itu memang berat. Saya setuju. Tapi saya juga percaya. Kalau kita terus berusaha, saya yakin keajaiban itu pasti ada. Kadang bantu orang lain itu jadi cermin buat pribadi saya sendiri. Saya yakin usaha tidak akan pernah sia-sia. Dan siapa tahu keajaiban itu datang dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan untuk orang lain. Sakit Mbak Dewi. Mbak Dewi sakit banget. Mas Adam ya? Iya. Alhamdulillah, Mas ya, ini darurat banget kayaknya guys. Iya, bentar. Bapak pakai dulu helmnya ya. Iya. Ayo, pelan-pelan, Mbak. Iya. Saya langsung berangkat ya ke klinik ini ya. Iya ke klinik. Iya. Mas, nanti saya nyusul ke sana ya. Saya nyari kendaraan dulu. Iya. Hati-hati ya Mas ya. Iya. Ayo Mas. Sabar ya, Mbak. Sakit Mas. Aduh Mas, sakit banget perut aku Mas. Ya Allah. Apa ini ya Allah? Kok bisa begini sih? Mas, ayo Mas buruan. Iya, bentar ya. Sabar. Bentar lagi sampai ya. Sakit banget Mas. Ayo Mas. Aduh, ayo Mas. Sabar ya, Mbak. Sabar. Sakit Mas. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga. Ayo kita pelan-pelan. Aduh. Aduh Mas. Aduh sakit. Pelan-pelan. Ayo Mas. Bentar. Ayo Mas. Ayo Mas. Sini lewat sini. Pelan-pelan. Aduh Mas sakit. Aduh Mas sakit. Pelan-pelan. Ayo Mas. Sakit. Suster. Ayo pelan-pelan. Ayo masuk. Ayo. Sakit Mas. Hati ya. Ayo, suster. Hati. Sepi banget ya. Bentar. Mbak, Mas. Kok nggak ada orang nggak?
Mas, antarin saya ke dalam ya Mas ya. Bentar. Antarin saya ke dalam. Pasien ikut saya. Antarin saya ke dalam ya Mas. Antarin. Mas, jangan tinggalin saya Mas. Saya sendirian Mas. Iya. Mbak gak usah khawatir, saya tetap di sini nemenin kok ya. Tunggu sampai Mbak Tiwi datang ya Mas ya. Dan tinggalin saya Mas. Iya Mbak, saya nggak bakal kemana-mana sampai kondisinya semua aman ya. Ya Mas, jangan tinggalin saya Mas. Saya nggak ada siapa-siapa Mas. Iya Mbak, tapi suami Mbak kemana memangnya? Ya Mas, suami saya lagi kerja di luar kota. Udah dari sore OTW-nya ke sini Mas. Perjalanan ke sini Mas. Iya, udah Mbak sekarang istirahat aja ya. Mas, jangan tinggalin saya Mas. Mas Iya. di sini aja. Iya. Saya tanya Mbaknya ya. Mas, suara apa itu Mas? Nggak apa-apa. Ntar Mbak istirahat aja biar saya lihat bentaran ya. Mas, jangan lama-lama ya Mas. Iya bentar ya. Sepi banget nih klinik. Nggak ada orang apa ya? Mbak suster. Mbak suster bukan? Mbak suster. Mbak suster. Mbak suster bukan? Mbak? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kok gerak-gerak sendiri? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Mas, kok lama banget sih Mas? Gak apa-apa kok, Mbak. Mbak gak usah khawatir. Gak ada apa-apa. Beneran Mas, gak ada apa-apa. Iya, gak ada apa-apa. Mas, saya haus. Tenggorokan saya kering Mas. Ya udah, Mbak tunggu di sini biar saya beli minuman dulu sebentar ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Di tempat kok sepi banget sih ya. Mas. Mbak. Mas. Mbak kemana aja? Saya tungguin udah dari tadi di klinik. Justru itu, Mas. Dari tadi saya muter-muter, bikin nyasar nyari kliniknya. Aduh, ya udah, Mbak ikut saya aja yuk. Deket kok di situ. Kliniknya yuk. Tuh kliniknya tuh, yuk. Yaudah, iya, bentar Mas. Ayo. Iya. Ayo Mas. Bentar Mas. Muter Yang dulu. sini aja sini, lewat sini. Iya. Aduh, susah tadi. Sini. Iya Mas. Ayo Mbak, sini aja parkirnya Mbak. Ya. Ini yakin kliniknya? Gelap banget. Saya yakin sih Mbak. Tapi kok gelap kayak gini sih Mas? Anu kali. Udah Mbak, kasihan sih Mbaknya, yuk masuk aja yuk. Yuk. Iya. Sembari. Nggak tahu Mbak. Orang tadi di sini terang banget. Ada orang juga kok. Mana? Sepi gini. Gelap banget lagi. Itu siapa Mas? Anu kali Mbak, apa namanya, suster. Tapi ruang rawatnya di sono. Kita harus lewat situ. Si mana?
Ayo cepet bangun tadi. Mbak, Mbak, Nisa, bangun. Nisa, bangun. Mbak, bangun, Mbak. Kok gelap? Nisa, Mbak, ada apa ini? Udah, Pak. Gak usah banyak tanya, kita harus keluar. Ayo, bangun. Ada apa? Keluar dari sini. Ayo, Cepetan, Mbak. ayo, Mbak sebenarnya. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Hati-hati, ayo. Hati-hati. Ada suster situ. Udah, lupain. Ayo, cepetan kita keluar dari sini. Oh, hati-hati. Hati-hati. Sakit. Oh, hati-hati. Sakit. Ayo, kita pergi dari sini. Nggak bener ini kliniknya. Ayo. Hati-hati, Mbak. Oh, hati-hati. Ayo, naik. Sakit. Aduh, Mas. Ya, jujur, saya nggak tahu bakal ada kejadian kayak gini. Yang saya pikirin ini, saya harus bawa si Ibu Enisa ini ke klinik. Apalagi dia kan gak punya siapa-siapa. Cuma ada saya di situ sama si Mbak Tiwi. Bahkan sampai sekarang nih, saya masih bertanya-tanya. Kalau itu tempat klinik apa bukan gitu loh. Ya, terus kita masuk kemana ya? Udah nggak tahu deh. Ya sampai sekarang, saya nggak tahu cari jawabannya kayak gimana. Serem deh pokoknya.